Halo teman-teman, jadi di video ini aku mau sedikit ngebahas tentang RC Huinaku 1582. Jadi dia itu gak seperti yang aku harapkan ya, tapi ini sebenarnya bagus, cuman gimana ya, aku tuh mengharapkan ada shocknya, ada suspensinya, dan ini nggak ada teman-teman. Kalau kalian berharap ini realistik, menurutku ini enggak sih. Jadi kalau kita lihat di sini, setelah aku bongkar, ini buat temen-temen juga biar tahu. Di sini ada pemberat ya. Ini ada ESC receivernya, sepertinya menggabung, jadi tidak terpisah ESC receiver. Kemudian di sini itu yang tidak sesuai adalah servonya itu punya steeringnya kurang kuat. Ini masih plastik, padahal menurutnya harusnya ini metal sih. Untuk beban RC yang berat ini nggak masuk akal banget, bahkan ini sekitar 1 kiloan lebih nih kayaknya. Ini besi ya teman-teman, jadi kayak agak kurang masuk akal, kalau kurang bagus lah gitu untuk ini steeringnya, kelemahannya. Kemudian ini termasuk RC yang gimana ya, berat lah, dan menurutku kurang realistik. Kalian bisa lihat kalau ini MN ya, ini harganya cuman 500.000, ada 6 WD. Maaf, bukan mau jelek-jelekin. Nah, ini udah aku modif jadi body truck dari mobil mainan, teman-teman. Nah, di sini aku pasang ESC receivernya sama baterainya. Dan kalau kalian ada yang mau punya ide lain, itu ini WPLB 36. Nah, inilah RC yang aku harapkan, cuman bentuknya seperti ini. Tadinya belinya gitu sih pengennya, cuman ya pikirku yang penting bodinya bagus, jadi aku bisa pindah sana pindah sini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke body nih. Bodinya ini kelewat bagus sih. Ini kalian bisa lihat ya, ini tuh kayak besi ataupun apa nih. Terus ini memang masih plastik bempernya, cuman kokoh, plastik kokoh. Cuman ini tidak sobek ya, ini meleot sih sepertinya. Kalau maupun kena rusak dia meleot, lebih ke meleot. Nah, sekarang kita bagian ke ini kayak dongkraknya untuk ngangkat beban itu, untuk dia biar bisa gini ya teman-teman. Ini diaturnya di atas ini nih, tadi nih gini, baru dipasang bodi yang ini. Nah, ini on off saklarnya, kemudian ini penggeraknya. Jadi sistemnya itu dia punya, bukan gearboxnya itu nggak kopel ya, langsung gear aja kayak gini, dia manjang, gearnya manjang. Dan yang bergerak cuman 4 WD, bukan 6-nya, bukan. Jadi yang depan itu tidak digerakkan, jadi yang dorong itu yang belakang aja. Terus kurangnya di RC ini ya memang nggak ada shocknya ya, jadi dia bukan sistem shock. Maaf kalau saya kurang bisa menjelaskan karena saya baru belajar sebenarnya. Terus yang ini dongkraknya kuat, sampai pernah waktu itu aku coba 5 kilo masih ngangkat. Terus kalau dari bahan ininya berat banget sih, ini yang paling berat. Jadi maksudku kan ini mau tak tukar ke sini bisa juga gitu kan, tapi ini terlalu berat ya. Jadi itu tenaganya ini nggak mungkin bisa ngangkat ESC nya, karena dia sistemnya masih kayak gini nih.
ya masih plastik gitu sih, meskipun 6WD. Tapi kalau ini dia itu gampang nyantok teman-teman, nyantok bawahnya kalau jalan dia kurang apa ya, kayak kurang mantap aja sih. Cuman kalian bisa ganti ban jadi bisa lebih tinggi, karena dia juga nggak ada sistem shocknya kan. Nah, kalau menurut aku sih harga yang ditawarkan kan 1.800.000 tuh, masih kemahalan nih teman-teman. Jadi ini menurutku kalau kalian dapat 1,5 juta barunya ya worth it sih. Cuman kalau 1.800.000 kayaknya harusnya lebih murah lagi deh, 1,3 atau 1,4 juta. Ini ada sistem pemberat. Ini bodinya kalau kalian mau buka ininya, buka bannya, kalian harus ini ya, itu harus pakai, enaknya sih gampangnya pakai obeng listrik di truk gitu, harus diterabas ini kan, tuh kayak gitu tuh, baru kelihatan bautnya. Ini berat ini gara-gara ada ininya. Sangat disayangkan emang kalau di servonya itu steeringnya itu nggak pakai metal, jadi menurutku kurangnya di situ banget sih. Bannya bagus, keren, bodinya keren. Kalau kalian mau minat atau yang ada agak realistik dikit tapi tenaganya ya memang nggak seberapa kuat ya, kalian mending ngambil MN atau WPL. Kalau MN nya ini udah tak upgrade bodinya. Terus apa lagi ya, ininya plastik sih, plastik keras. Kalau untuk baterainya biasa aja sih, nggak seberapa tahan amat. Cuman dia pakai XT30. Kalau speakernya dia juga nggak pakai ini ya, apa namanya itu, sound engine nya nggak pakai sensor getaran kan. Kalau bagusnya itu kan ketika ngegas gitu, ketika digas kan dia ada kayak punya sensor getaran. Terus harusnya ya yang bagus ya, dia itu kan langsung gasnya itu kayak ngikutin tekanan dari remote. Nah kalau ini enggak, dia itu punya suara gitu, mau digas cepat mau digas lambat emang kayak gitu aja suaranya. Ada kayak ada ya kayak speaker terus dipasangin sound engine yang monoton gitu aja. Jadi sekian video ini, semoga bisa membantu. Kalau kalian ada yang minat beli RC ini, semoga bisa jadi acuan. Terima kasih.